Sekarang waktunya Kultum Ramadan Prameswara Lamongan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa akhirul anbiya wa imamur rusul. Ja'a bid-dinil Islam alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamati dinan siwahu. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'id bil innahu sami'un 'alim. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan selain alhamdulillahirabbil alamin. Karena alhamdulillahirabbil alamin adalah kalimat standar syukur umat muslim. Syukur dalam hal apapun, ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun kenikmatan kesempatan hingga kita dapat menunaikan ibadah puasa hingga saat ini, insyaallah hingga pada akhir bulan Ramadan, dan semoga segala amal baik kita pada bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan juga ke Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang telah menjadi suri tauladan yang baik bagi umatnya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang hidup pada zaman ini. Kemudian yang telah membimbing kita semuanya dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-din Islam as-siratal mustaqim, sehingga kita dapat menikmati indahnya Islam, iman serta ihsan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jadi pada ayat yang saya bacakan tadi, fasta'id billahi lazim fasta'id billahi innahu sami'un alim. Jadi ketika kita merasa bahwasanya diri kita ini selalu terganggu oleh syaitan, terganggu oleh bisikan-bisikan syaitan, maka kita dianjurkan, Islam menganjurkan kita untuk membaca lafaz isti'adzah, yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita merasa iman kita lemah, karena iman ini yazidu wa yanqus. Iman ini sifatnya terkadang iman itu akan bertambah dengan ketakwaan serta ketaatan kita, dan juga terkadang keimanan manusia ini akan turun seketika ketika kita melakukan kemaksiatan atau ketika kita menuruti hawa nafsu serta bisikan-bisikan syaitan. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya lafaz isti'adzah ini merupakan lafaz yang sangat amat penting di saat kita melakukan ibadah, di saat kita melakukan segala aktivitas maupun amal perbuatan. Karena lafaz isti'adzah inilah yang memiliki orientasi bahwasanya manusia akan senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala ketika manusia ini merasa lemah imannya dan merasa sudah tidak mampu untuk menahan godaan syaitan tersebut. Jadi syaitanir rajim, ar-rajim ini memiliki makna terlempar. Jadi tatkala pada zaman dahulu orang Arab ketika menyebut atau mengolokkan orang yang memiliki perangai atau karakter seperti syaitan, maka orang Arab biasanya menyebut syaitan fulan. Jadi fulan ini atau orang ini memiliki karakter yang seperti syaitan. Jadi mari kita semuanya senantiasa membiasakan kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim dalam setiap perbuatan baik kita, dalam setiap aktivitas kita. Jadi pada suatu riwayat hadis yang tertera pada tafsir Ibnu Katsir,
Rasulullah SAW menganjurkan kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim min nafthihi wa nafsihi wa nafthihi. Saya ulangi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang berkutuk, dari kegilaannya dan dari kesombongan syaitan, serta dari sihir maupun halusinasi, hasutan-hasutan syaitan. Jadi para pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang dalam Al-Qur'an pun iblis itu berjanji. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Jadi pada Al-Qur'an dijelaskan bahwasanya iblis akan berjanji menyesatkan umat muslim atau umat manusia. Jadi tujuan iblis hanya satu, ingin mencari kawan sebanyak-banyaknya untuk bersama-sama iblis masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, tatkala kita tahu bahwasanya iblis memang bisa jahat itu atau bisa ingin itu memasukkan manusia ke dalam neraka, maka kita dianjurkan untuk senantiasa mengingat Allah SWT, memohon pertolongan kepada Allah SWT agar kita senantiasa dijauhkan dari godaan syaitan maupun godaan-godaan hawa nafsu serta iblis tentunya. Sumala'atiyannahum min baini aydihim min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sehingga iblis ini akan menggoda manusia, membisikkan manusia agar manusia ini jauh dari kebenaran Islam, jauh dari yang namanya takwa, membisikkan kepada telinga setiap manusia dari kanan, kiri, depan, belakang, hingga arah manapun kita berada. Iblis ini akan senantiasa membisikkan kata-kata yang akan menjauhkan kita sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga wala tajidu aktsarahum syakirin. Maka akan didapati bahwasanya banyak dari kalangan manusia ini yang tidak bersyukur. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, syukur itu tentunya merupakan hal yang senantiasa wajib ada pada diri kita sendiri. Jadi ketika kita memiliki kenikmatan maupun ujian yang diberikan oleh Allah SWT, Islam menganjurkan kita untuk senantiasa bersyukur agar kita senantiasa juga mengingat Allah SWT. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, pada penghujung bulan Ramadan ini, mari senantiasa kita kuatkan lagi keimanan serta ketakwaan kita. Ketika kita merasa diri kita lelah, merasa diri kita malas, merasa diri kita lemah keimanan, maka kita dianjurkan untuk berzikir kepada Allah. Kita dianjurkan untuk senantiasa memohon perlindungan Allah SWT, khususnya pada saat sholat, pada saat ibadah-ibadah yang lainnya, serta pada aktivitas-aktivitas yang lain. Mungkin itu saja para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah perkataan maupun penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum.